Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Tika Febrianti dengan NIM 200321110017 dari kelas Agribisnis B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis PET atau jalur guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah metode kuantitatif bisnis 1. Analisis PET atau analisis jalur merupakan bagian lebih lanjut dari analisis regresi. Analisis PET ini tidak hanya menguji pengaruh langsung saja, tetapi juga menjelaskan pengaruh tidak langsung yang diberikan oleh variabel bebas melalui variabel intervening terhadap variabel terikat. Nah, di sini saya menggunakan contoh studi kasus pada kinerja guru, di mana terdapat gaya kepemimpinan atau X1, lingkungan kerja atau X2, motivasi atau Y, dan kinerja guru atau Z. Di mana uji hipotesis yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Yang kedua, pengaruh X1, X2, dan Y terhadap Y. Yang ketiga, pengaruh X1 dan X2 melalui Y terhadap Y. Dan sebelum memasuki pembahasan, saya akan memberikan tutorial SPSS-nya. Oke, baik, di sini saya sudah membuka SPSS-nya. Lalu saya klik variable view. Nah, di sini sudah terdapat nama. Nah, di sini saya mengisinya nama X1, yang kedua X2, yang ketiga Y, dan yang keempat yaitu saya beri nama Z. Di sini saya juga akan memberi label. Yang X1-nya saya memberi gaya kepemimpinan. Yang kedua yaitu saya beri nama lingkungan kerja. Nah, yang ketiga saya beri nama motivasi. Dan yang terakhir ini saya beri nama kinerja guru. Nah, selanjutnya saya kembali ke data view. Nah, sudah tersedia di sini. Nah, saya di sini sudah membuat sudah memperoleh data dari Google Form. Nah, ini saya akan mengkopinya pada Excel, kemudian saya masukkan ke dalam SPSS. Nah, di sini saya akan mengcopy paste. Nah, jika sudah masuk semua, langkah selanjutnya yaitu kita klik analyze. Lalu kita regression, lalu kita klik linear. Nah, di sini saya akan memasukkan gaya kepemimpinan kepada di independence, lalu lingkungan kerja di independence, dan motivasi pada dependent. Lalu klik OK. Nah, di sini muncul output pada jalur model pertama. Nah, untuk mencari jalur model kedua, kita kembali lagi ke data view, lalu kita seperti yang tadi analyze, klik analyze, lalu regression, lalu klik linear. Nah, di sini saya reset dahulu. Nah, di sini saya akan memasukkan gaya kepemimpinan di independence, lingkungan kerja di independence, motivasi di independence, dan kinerja guru di dependent. Lalu saya klik OK. Nah, di sini terdapat hasil output jalur model kedua. Nah, berikut merupakan gambar output jalur pertama, di mana hasil pembahasan jalur model pertama yaitu ada koefisien jalur model pertama, yaitu yang pertama regresi model 1 pada bagian tabel koefisien. Dapat diketahui bahwa nilai signifikan dari kedua variabel yaitu X1 sama dengan 0,582 lebih besar dari 0,05 dan X2 0,000.
lebih kecil dari 0,05. Ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model pertama, yakni variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y dan variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Yang kedua, ada besarnya nilai R-square pada model summary adalah sebesar 0,6665. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 66,5%, sementara sisanya 33,5% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara itu, untuk nilai S1 yaitu 0,5787. Nah, berikutnya yaitu output jalur model kedua, di mana hasil pembahasan jalur model kedua yaitu koefisien jalur model kedua. Yang pertama, regresi model 2. Pada bagian tabel koefisien dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari kedua variabel yaitu X1 sama dengan 0,165 lebih besar dari 0,05 dan X2 yaitu 0,294 lebih besar dari 0,05 dan Y sama dengan 0,156 lebih besar dari 0,05. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model kedua, yakni variabel X1, X2, dan Y tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Yang kedua, ada besarnya nilai R-square pada model summary adalah sebesar 0,225, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh X1, X2, dan Y terhadap Z adalah sebesar 22,5%, sementara sisanya 77,5% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara itu, untuk nilai E2 sama dengan 0,8803. Nah, selanjutnya di sini terdapat diagram jalur, di mana pengaruh X1 melalui Y terhadap Z. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan yaitu X1 terhadap Z sama dengan 0,398. Sedangkan pengaruh tidak langsung X1 melalui Y terhadap Z adalah perkalian nilai beta X1 terhadap Z sama dengan 0,097 dikali min 0,566 sama dengan min 0,054. Maka pengaruh total yang diberikan X1 terhadap Z sama dengan 0,398 ditambah negatif 0,054 sama dengan 0,344. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,398 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,054, yang berarti nilai pengaruh langsung lebih besar dibandingkan nilai pengaruh tidak langsung. Yang mana hasil ini menunjukkan bahwa secara langsung X1 melalui Y mempunyai pengaruh signifikan terhadap Z. Pengaruh X2 melalui Z terhadap Z ini diketahui pengaruh langsung yang diberikan yaitu X2 terhadap Z yaitu 0,429, sedangkan pengaruh tidak langsung X2 melalui Z terhadap Z adalah perkalian nilai beta X2 terhadap Y sama dengan 0,755 dikali negatif 0,566 sama dengan negatif 0,427. Maka pengaruh total yang diberikan X2 terhadap Z sama dengan 0,429 ditambah negatif 0,427 sama dengan 0,002. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,429 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,427, yang berarti nilai pengaruh langsung lebih besar dibandingkan nilai pengaruh tidak langsung. Yang mana hasil ini menunjukkan bahwa secara langsung S2 melalui Y mempunyai pengaruh signifikan terhadap Z. Sekian presentasi dari saya mengenai analisis jalur atau analisis PET. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.